Setelah menempuh berbagai upaya, mulai dari kasasi, pelaporan etik hakim, laporan pidana pemalsuan dokumen, hingga bantuan ke akun Gerindra, akhirnya kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah yang dilaporkan Winda Asriani kembali dibuka setelah sempat dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Winda menyerahkan bukti tambahan dalam pemeriksaan klarifikasi yang berlangsung di Gedung Reskrimum, Jumat 1 Agustus 2025. Salah satu penasihat hukum Winda yang mendampingi, yaitu Franky Siregar, menjelaskan pihaknya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk klarifikasi terkait kepemilikan lahan, pembayaran, hingga kwitansi-kwitansi yang sebelumnya belum diserahkan. Menurut Franky, bukti-bukti itu berupa satu bundel tebal untuk dipelajari penyidik. Untuk kemudian memanggil pihak terlapor dalam hal ini, penanggung jawab perusahaan sawit yang sebelumnya menggugat keperdataan di Pengadilan Negeri Rantau Kalsel. Karena kami dipanggil untuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, yang mana selama ini terkait dengan SP2 lead-nya yang diberhentikan, kurang lebih 1 tahun yang baru perdana kami dipanggil, klien kami dipanggil untuk klarifikasi terhadap penyidikan, untuk menambahi keterangan-keterangan yang sebelumnya. Dan untuk lamanya kami di dalam penyidikan ini kurang lebih hampir 4 jam. Kira-kira apa saja yang dipertanyakan dari penyidik? Yang dipertanyakan di dalam penyidik banyak. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah untuk menambah dari keterangan terkait dengan kepemilikan, bukti-bukti di dalam pembayaran, dan begitu juga dengan kwitansi-kwitansi yang sebelumnya belum disampaikan kepada penyidik, kira-kira gitu. Kira-kira bukti-bukti ini sudah diperlihatkan kepada para penyidik atau seperti apa? Terkait dengan bukti-bukti sudah diperlihatkan dengan bundel yang begitu tebal. Semuanya sudah diserahkan satu bundel kepada penyidik untuk dipelajari lebih lanjut lagi. Sementara itu, Winda Asriani mengungkapkan laporan awal berkaitan dengan adanya peristiwa penyerahan sertifikat tanah miliknya kepada Agro Maju Raya pada tahun 2015. Namun, kerjasama yang dijanjikan tidak pernah terrealisasi. Pada April 2023, Winda baru mengetahui bahwa aset lahan tersebut telah berpindah tangan ke perusahaan lain, yakni PT Agrina Sawit Perdana melalui PT Karisma Alam Persada. Winda menyebut laporan tersebut kini dibuka kembali atas perintah dari Kabareskrim Polri melalui gelar perkara khusus di Mabes Polri. Saya ingin menjelaskan kenapa kami hadir hari ini adalah karena kami pernah melayangkan LP di Polda Metro Jaya penipuan dan penggelapan, di mana kami menyerahkan SHM kami kepada PT Agro Maju Raya yang dijanjikan akan dibuatkan kerjasama dengan mereka memakai tanah kami dan dijanjikan kami akan mendapatkan benefit. Dari tahun 2015 sampai detik ini tidak pernah terjadi kontrak kerjasama tersebut, dan malah di April 2023 kami baru mengetahui bahwa pemilik dari PT Karisma Alam Persada sudah pindah tangan, bukan lagi Agro Maju Raya, tetapi menjadi Agrina Sawit Perdana, di mana pada saat kami dimediasi di Polres Tapin, sebagai Direktur PT Karisma Alam Persada yaitu Jonathan Bangkit menyampaikan bahwa dia membeli segondolan pabrik, kebun kelapa sawitnya, dan bersama dengan tanah atas nama John Akang, yaitu suami saya, di mana SHM ini menjadi harta bersama kami pada saat pertama kali menikah, dan kami baru pertama kali membeli aset di tahun 2015. Nah, hari ini kami dipanggil setelah LP kami itu ditutup sepihak oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat 5 April, Bang. Jadi tahun 2024. Dengan alasan tidak cukup bukti. Nah, maka hari ini kami menyampaikan satu bundel bukti ini. Jadi kalau sampai besok ada lagi perkataan kurang bukti, ya saya bingung. Dan ini pun LP saya yang sudah ditutup dibuka kembali atas perintah dari Kabareskrim, begitu, Bang. Dan melalui proses gelar perkara khusus di Biro Wasidik. Iya, gitu. Di Mabes Polri, Bang. Selanjutnya, pengacara Winda lainnya, yaitu Patricius Ribeiro, berharap penyidik segera meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan menentukan tersangkanya. Pihaknya meminta agar penyidik memeriksa neraca perusahaan untuk membuktikan apakah benar aset tanah itu sudah dialihkan. Berharap dari penyelidikan ini, dengan dasar kebenaran, dasar bukti dan fakta-fakta yang kami sampaikan tadi itu,
bisa membuat ditingkatkannya penyelidikan menjadi tahap penyidikan, begitupun juga nanti dari bukti-bukti itu akan ditemukan siapa tersangkanya, itu saja. Lalu agenda ke depannya itu apa, Pak? Apa pemeriksaan saksi dari terlapor? Nah, selanjutnya informasi yang kami peroleh dari teman-teman penyidik tadi, bahwa nanti setelah pemeriksaan dari pihak kami, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap pihak perusahaan. Dan tadi kami ingin juga meminta kepada penyidik untuk pihak perusahaan dilakukan pembukaan soal neraca perusahaan. Apakah betul aset kami sudah dialihkan ke perusahaan lainnya atau tidak, nanti kita lihat faktanya apa. Adapun Winda Asriani berharap penyidik bersikap objektif dan transparan dalam menuntaskan perkara yang sudah bergulir hampir 4 tahun tersebut. Ia juga mengapresiasi atensi dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar kasus ini kembali diproses. Harapan saya untuk kepada penyidik Polda Metro Jaya ya Objektif. agar objektif gitu dan transparan dan menjunjung tinggi kejujuran gitu loh. Karena kan ini tanah loh. Tanah saya beli dengan uang saya bisa buktikan tarik tunainya, saya bisa buktikan semuanya. Harapan saya adalah penyidik bisa mengungkap kasus ini supaya tidak berlarut-larut, supaya saya nggak dipingpong-pingpong. Karena hari ini pun terjadi gara-gara atas atensi dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Presiden Prabowo yang mengatensikan LP saya ini. Karena LP saya ini sudah hampir 4 tahun alot. Tetapi puji Tuhan alhamdulillah karena atensi dari Bapak Presiden Prabowo maka hari ini terjadi. Dibuka kembali dan harapan saya ini adalah menjadi awal keadilan itu yang saya dapatkan gitu. Winda mengungkapkan usaha untuk memperoleh keadilan saat ini. Laporannya tersebar di 4 lembaga terpisah, yaitu 1. Bawas MA masih perlu tambahan bukti. 2. Komisi Yudisial masih verifikasi. 3. Polda Metro Jaya terkait 2 laporan polisi, yaitu dugaan penggelapan dan penipuan oleh perusahaan sawit yang menggugatnya. 4. Ke Mabes Polri terkait dugaan intervensi setelah laporan ke Wakil Presiden. Sebagai informasi, Winda Asriani mengalami pengalaman tidak menyenangkan karena menjadi tergugat dan kalah atas perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri Rantau ataupun di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Atas kekalahan tersebut, ia selaku pemilik sah lahan seluas 7.409 meter persegi di Desa Margasari Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, kemudian melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Rantau ke Komisi Yudisial Selasa 24 Juni 2025. Laporan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran kode etik selama proses persidangan perkara perdata sengketa lahan. Menurutnya, selama proses persidangan ada sejumlah kejanggalan. Perubahan jadwal sidang tanpa pemberitahuan kepada tergugat. Selain itu, kata Winda, pihaknya tidak diberikan akses terhadap bukti dokumen asli dari pihak penggugat. Ia juga menyoroti ketidakterbukaan atas berita acara sidang yang tidak pernah diperlihatkan kepada pihaknya, meskipun sudah diminta secara resmi oleh kuasa hukum. Tak hanya dugaan pelanggaran etik, Winda juga menyampaikan keberatannya terhadap substansi putusan PN Rantau yang menyatakan sertifikat hak milik atau SHM dan akta jual beli atau AJB yang dimilikinya tidak mengikat secara hukum. Ia menilai putusan tersebut telah melampaui kewenangan pengadilan perdata. Winda menjelaskan, ia bersama kuasa hukum telah digugat oleh PT Harisma Alam Persada di Pengadilan Negeri Rantau sejak Oktober 2024. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari Ahmad Iyud Nugraha selaku ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota yaitu Dwi Armi Okik Arisandi serta Fakhrun Nurisya Aini. Winda menjelaskan tanah yang dibelinya telah dibalik namakan sejak 2015 oleh suaminya. Namun selama 9 tahun terakhir telah digunakan sepihak oleh PT Harisma Alam Persada sebagai akses jalan bagi kendaraan angkut hasil sawit dan material pabrik. Tak hanya itu, Winda juga melaporkan ke Badan Pengawas atau Bawas MA karena mendapati oknum pegawai MA meminta jasa pemenangan perkara senilai 2 miliar rupiah saat ia mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung.